Shalom, kita bersyukur kalau pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk kita beribadah bersama-sama dan dalam acara pelepasan siswa-siswi kelas 12 di tahun ini. Meskipun dalam kondisi yang berbeda, tapi saya yakin dan percaya bahwa ketika jiwa dan roh kita menyatu untuk kita memuji memuliakan nama Tuhan, maka akan mendatangkan berkat bagi kita semua. Ibadah ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita masuk dalam ibadah kita dengan mengambil sikap saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mazmur 117 ayat 1 sampai ayat yang kedua berbunyi, Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaannya Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita mengangkat pujian, layak dipuji, disembah.
Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kalau sampai pada hari ini Tuhan menuntun dan memelihara kehidupan kami. Tuhan berkarya atas setiap hal yang sudah kami lakukan di beberapa waktu yang lalu, bahkan sampai pada hari ini. Dan kami yakin dan percaya juga Tuhan, bahwa di masa yang akan datang Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik bagi kami semua. Kiranya Tuhan berkenan atas setiap penyembahan kami yang akan kami laksanakan pada hari ini. Dan biarlah segala sesuatu yang kami lakukan dalam ibadah pada hari ini, itu mendatangkan kemuliaan dan menyenangkan hati Tuhan. Pakai kami semua Bapa, anak-anak Tuhan yang melayani, Tuhan akan urapi, Tuhan akan pakai kami. Sehingga apa yang kami sampaikan, apa yang kami bawa di hadapan Tuhan pada hari ini, boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Masih bersemangat memuji Tuhan? Masih. Haleluya. Mari kita menaikkan pujian. Ingatlah selalu bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan. Dialah gunung batu dan keselamatan kita semua. Mari kita sama-sama mengangkat pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan
kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Dan kita tahu bahwa ketika kita menghidupi kebenarannya, maka kita tidak akan pernah malu untuk menyatakan bahwa dialah Tuhan dan dialah Raja kita di dalam kehidupan kita. Mari nyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Engkaulah Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, puji Tuhan pada hari ini kita bertemu lagi dan sangat bersuka melihat anak-anak kembali tetap bisa semangat belajar dan bahkan mengakhiri, khususnya untuk anak-anak kelas 12. Hari ini saya akan men-sharingkan satu bagian firman Tuhan yang menceritakan bagaimana di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang mengenal Tuhan, sebagai anak-anak muda, kita harus mempunyai satu perencanaan. Tetapi perencanaan seperti apa?
Mari kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan hari ini yang saya beri judul Libatkanlah Tuhan. Jadi di dalam perencanaan, libatkanlah Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, perencanaan adalah sesuatu yang umum terjadi dalam hidup kita. Bahkan dari kita lahir sampai kita nanti meninggalkan dunia ini, selalu ada perencanaan. Waktu kita masih muda, mungkin playgroup, TK, SD, atau sampai SMP, bahkan mungkin sampai SMA. Kita melakukan perencanaan juga, tapi yang membuat rencana-rencana itu adalah orang-orang tua kita. Mereka memasukkan kita ke sebuah sekolah, mereka mengatur supaya kita nanti akan mendalami bidang apa, kita didaftarkan di sekolah tertentu, kemudian kita dikursuskan, dan masih banyak apa yang orang tua kita rencanakan buat kita. Nah, ketika kita sudah beranjak dewasa, mungkin kita mulai membuat sebuah perencanaan dengan orang tua kita atau dengan diri kita sendiri. Misalnya seperti saat ini, kita sudah selesaikan level SMA, kemudian kita akan naik kelas, yaitu kita akan lanjutkan ke university, nah atau ke universitas. Di situ pun kita membuat rencana yang kita susun sendiri, bisa juga rencana yang kita susun bersama orang tua kita. Nah, ketika sebelum kita naik ke SMA, sekarang ya di sekolah kita bersyukur ya di SMA kelas 1 atau kelas 10 atau kelas 11, nah kita sudah diajarkan, dididik, disiapkan untuk bisa memilih studi lanjut kita. Itu juga bagian perencanaan. Nanti mau lanjut studi atau mau bekerja. Kalau lanjut studi, perguruan tinggi mana atau college mana yang akan saya tuju? Kalau saya ke sini bisa nggak, cocok nggak? Bidang apa yang akan saya dalami? Biayanya berapa besar? Kemudian sumber biayanya dari mana? Apakah saya harus bekerja atau saya kuliah karena orang tua saya membiayai saya? Nah, ini perlu perencanaan. Yang berikutnya mungkin kita berencana selesai SMA kita mau bekerja. Kita berpikir, oh saya kerja di bidang apa? Saya bisa kerja apa? Saya kerjanya di mana? Kapan saya bisa mulai kerja? Jadi ketika kita menjalani hidup kita selesai SMA, kita juga suka tidak suka bersentuhan, berpikir dengan kata rencana ini. Memang betul anak-anakku sekalian, rencana kita sendiri itu kelihatannya memang baik. Tidak salah kita membuat rencana, dan bahkan memang firman Tuhan juga mengajarkan kita harus buat rencana. Namun perlu diingat, ya, kalau hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri, kita tidak akan optimal. Sekali lagi saya katakan, kalau kita berencana mengandalkan kemampuan diri kita sendiri, kita tidak akan mencapai sesuatu yang optimal. Nah, lalu sekarang bagaimana kita bisa berencana dengan bijak, berencana dengan baik? Jawabannya cuma satu. Ketika anak-anak sekalian membuat rencana, setelah SMA ini, saya akan kemana? Jangan lupa libatkan Tuhan. Ayo, kita lihat sama-sama di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13-15 mengatakan demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah artinya hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata demikian, jika Tuhan menghendaki, maka kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian, ketika kita berencana dan melibatkan Tuhan, hal yang pertama kita harus menyadari bahwa ketika kita berbuat rencana, kita jangan lupa kita terbatas. Kalau kita terbatas, maka kita perlu andalkan Tuhan. Nah, Yakobus mengatakan demikian. Jika ada seseorang berkata, oh saya ini melakukan ini, besok saya ke kota itu, saya berdagang dan saya akan beruntung. Dia terbatas. Itu rencananya dia. Tapi besok dia tidak tahu apa akan terjadi. Apakah besok hujan lebat? Apakah besok ada gempa? Atau besok ada badai? Atau besok ada musibah-musibah yang lain? Dia tidak tahu. Maka itu Yakobus mengatakan, kalau kamu tidak tahu besok terjadi apa, lalu hidupmu seperti apa? Dia dikatakan hidup manusia itu seperti uap. Dengan kata lain, hidup kita saja besok kita nggak tahu. Hari ini ada, besok aja kita tidak tahu. Bagaimana kita begitu yakin berencana bahwa besok pasti terjadi? Nah, ini mengajarkan kita bahwa di dalam perencanaan itu kita perlu menyadari diri kita terbatas. Kalau diri kita terbatas, maka kita harus sadar bahwa apa yang kita rencana
belum tentu bisa berhasil. Yang kita rencana mungkin sekali sangat kurang. Yang kita rencanakan mungkin sekali tantangannya banyak. Karena itu di situ dikatakan, ya, ingat, kamu tidak tahu besok hidupmu. Jadi yang pertama, kita harus ingat bahwa kita terbatas. Kita dibatasi oleh ruang, kita dibatasi oleh waktu, kita dibatasi oleh kemampuan. Maka perencanaan kita pun sebenarnya sebuah perencanaan yang terbatas. Maka ketika kita menyadari hal seperti itu akan menolong kita membuat sebuah rencana. Mungkin ada yang berkata, wah, kalau gitu buat rencana kurang pede dong. Tidak. Kita tetap harus pede buat rencana. Tetapi harus sadari satu hal. Rencana kita belum tentu bisa terjadi. Bagian lain firman Tuhan mengatakan kalau kita berencana itu manusia. Tapi Tuhanlah yang menentukan. Karena itu ada hal yang kedua. Ketika kita berencana, kita melibatkan Tuhan. Artinya kita menyadari kita terbatas dan sekarang Tuhan itu tidak terbatas. Maka di ayat 15 dikatakan jika Tuhan menghendaki. Artinya segala sesuatu yang mau kita kerjakan didahului dengan kalimat apa? Jika Tuhan menghendaki, maka itu terjadi. Jika besok Tuhan menghendaki, saya masih bisa sekolah, ya terjadilah. Nah, itu ada satu pengakuan bahwa saya terbatas dan Tuhan itu tidak terbatas. Anak-anakku sekalian, ketika kita belajar di SMA ini selama 3 tahun minimal ya, kita sudah banyak melakukan devosi, baca firman Tuhan, kita mengenal siapa Tuhan, siapa kita. Kita tahu kita manusia berdosa dan Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, sudah membereskan dosa kita. Nah, ketika kita tahu kita sudah selesai hal itu, bahwa kita menjadi orang yang merdeka, yang punya tujuan hidup yang jelas, maka kita juga mengenal Tuhan kita yang tidak terbatas. Dia menebus kita, Dia menuntun hidup kita. Sehingga di masa depan kita pun Dia menuntun. Nah, kalau kita menyadari hal itu, maka ketika kita buat rencana, kita selalu akan mengatakan, rencana ini sudah saya hitung dengan baik. Selesai SMA ini saya akan ke sebuah universitas. Orang tua saya sudah menyediakan dana yang cukup. Dan bahkan saya sendiri sudah menyiapkan diri dengan baik. Dan saya siap untuk melakukan bagian saya, yaitu belajar sungguh-sungguh selama 3 atau 4 tahun. Di level S1, di college atau di university. Nah, kalau demikian, maka saya sudah pede. Tetapi saya sadar saya terbatas. Bisa jadi besok saya sakit. Bisa jadi ada lockdown ya, pandemi misalnya kayak beberapa waktu lalu saya tidak bisa pergi. Bisa jadi tempat saya ada masalah. Bisa jadi paspor saya masalah kalau saya ke luar negeri. Atau bisa terjadi apa saja. Karena itu saya bilang demikian. Jika Tuhan menghendaki, maka semua rencana yang baik ini di masa depan saya bisa saya lakukan. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak sekalian, maka di dalam perencanaan kita, ketika kita sudah memahami hal ini, Tuhan yang sudah menebus kita, punya rencana indah dalam hidup kita, maka waktu kita buat rencana, kita bergantung kepada Dia. Kalimatnya adalah, saya sudah berbuat dengan baik, rencana yang baik. Ini semua bisa terjadi jika Tuhan menghendaki. Karena itu, Yakobus dengan jelas mengatakan 2 hal penting ini. Ketika kita melakukan planning, membuat satu rencana di masa depan kita, sangat baik. Sangat baik, dan itu harus kita lakukan. Tetapi jangan lupa melibatkan Tuhan. Karena kita tahu kita terbatas, Tuhan tidak terbatas. Nah, kalau kita memahami dengan baik seperti ini, maka planning yang tadi kita lakukan bersama-sama, mungkin yang orang tua kita, mentor kita, guru kita bisa jadi, dan kita juga melibatkan Tuhan yang mendoakan, Tuhan saya bersandar kepadamu, setelah SMA ini selesai saya akan ke luar negeri atau ke Pulau Jawa atau ke pulau lain, saya akan studi. Nah, sekarang saya berdoa, Tuhan jika Engkau mendaki, tuntunlah langkah saya, pimpin saya, supaya saya mencapai cita-cita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, itu baru kita melibatkan Tuhan. Jadi tidak semata-mata kita siapkan dengan baik melihat diri kita sendiri. Tetapi dengan hikmat dari Tuhan, kita percaya Tuhan yang memampukan kita. Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan kita. Minimal ada satu yang kita butuh dari Tuhan, yaitu hidup. Kalau Tuhan masih dikasih kita hidup, kesempatan dan waktu baru kita bisa melaksanakan rencana kita. Nah, hal ini sangat penting seperti yang Yakobus ingatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara dan anak sekalian, marilah di dalam masa-masa kita akan meninggalkan ya
Guru-guru akan mengucapkan selamat tinggal kepada anak kelas 12. Anak-anak kelas 12 juga mengatakan terima kasih Bapak Ibu Guru sudah memimpin kami selama 3 tahun. Dan sekarang kami akan berangkat untuk studi lanjut, untuk bekerja atau untuk apapun masa depan kami sesuai rencana. Biarlah kita bersama-sama berkata, jika Tuhan menghendaki, maka apa yang direncanakan bisa terjadi. Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berjuang ya, dan juga menuntun anak-anak kelas 12 ya, sampai hari ini mereka bisa menyelesaikan dengan baik bagian mereka. Dan terus Bapak Ibu Guru juga akan mendukung anak-anak yang kelas 12 untuk melanjutkan perjuangan mereka di level yang lebih tinggi. Kemudian untuk anak-anak yang kelas 12, selamat berjuang. Jangan menyerah, terus lakukan yang terbaik, bersandar pada Tuhan, rencana dengan baik, dan doakan sungguh-sungguh. Sehingga ketika kalian berada di level yang lebih tinggi, kalian bisa melakukan segala sesuatu jauh-jauh lebih baik lagi. Selama 3 tahun kalian sudah belajar siapa Tuhan. Selama 3 tahun kalian sudah belajar siapa diri saya. Selama 3 tahun kalian juga belajar bagaimana siapa di lingkungan saya, orang-orang di sekitar saya. Dan firman Tuhan yang sudah dengar kiranya menjadi sebuah bekal. Sehingga anak-anak ketika menjalani masa di perguruan tinggi, kalian tetap bisa bertahan melakukan yang terbaik. Dan studi dengan baik, menyelesaikan juga dengan baik. Dan untuk anak-anak kelas 10 dan 11, mari jangan menyerah, terus lakukan tugas kalian. Ajar lebih rajin, lebih sungguh-sungguh. Walaupun pandemi, tapi tidak lupa belajar ya. Tetap semangat dan tetap rencanakan segala sesuatu dengan baik. Kalian yang mau naik kelas 11, rencanakan baik 1 tahun ke depan seperti apa. Kalian yang akan naik ke kelas 12, rencanakan dengan baik. Saya mau meneruskan seperti apa. Saya mau ke perguruan tinggi yang mana. Tetapi ingat, libatkan Tuhan. Maka kita baru bisa optimal, bisa berhasil. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita semuanya. Dan sekali lagi, selamat menempuh ke level yang lebih tinggi. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak mengajak kita semua berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami ketika kami berencana, kami perlu sungguh-sungguh merencanakan dengan baik, dan jauh lebih perlu kami melibatkan Tuhan. Biarlah kami berdoa, kami hari ini boleh belajar di dalam membuat perencanaan dan melibatkan Tuhan. Bapa di surga, pada hari ini secara khusus kami bersyukur untuk anak-anak kami yang kelas 12 telah menyelesaikan tugas mereka di level ini. Dan mereka menyiapkan diri untuk melanjutkan. Apakah ada yang sebagian mungkin akan bekerja, atau sebagian besar yang juga akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi dimanapun. Tuhan kiranya menyertai, memberkati mereka. Kiranya bekal mereka, iman mereka, tujuan hidup mereka, dan keterampilan yang telah diberikan kepada mereka menjadi satu modal. Dan terlebih penting adalah Tuhan ada di dalam hidup mereka. Biarlah mereka tetap berserah, bersandar kepada Tuhan, tetap berdoa, dan tetap sungguh-sungguh belajar dengan baik di level yang lebih tinggi. Tuhan berkati setiap mereka, berkati juga orang tua yang mendukung mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami juga serahkan Bapak Ibu Guru. Tuhan juga memakai mereka terus melanjutkan pelayanan mereka mengajar anak-anak di level SMA ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.